Halo, selamat sore. Perkenalkan nama saya Gladys Jabumona dengan NIM 2023-93020. Saat ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada pada UAS Psikologi Pendidikan. Yang pertama, menurut Anda, apakah yang dimaksud dengan psikologi pendidikan dan bagaimana ruang lingkup serta manfaatnya diterapkan dalam konteks pembelajaran di sekolah dasar? Berikan contoh penerapan yang pernah Anda amati atau lakukan. Jawabannya, psikologi pendidikan adalah ilmu yang mempelajari tentang proses belajar dan perkembangan siswa dalam konteks pendidikan. Ruang lingkup psikologi pendidikan meliputi faktor-faktor yang mempengaruhi proses belajar seperti motivasi, emosi, dan lingkungan. Manfaatnya ada 3 poin. Yang pertama, membantu guru untuk memahami kebutuhan dan kemampuan siswa. Yang kedua, meningkatkan efektivitas strategi mengajar. Yang ketiga, meningkatkan motivasi dan minat belajar. Contoh penerapan psikologi pendidikan di sekolah dasar adalah dengan menggunakan strategi mengajar yang berbasis pada teori perkembangan kognitif Piaget, seperti menggunakan metode pembelajaran aktif dan berbasis proyek. Soal yang kedua, jelaskan perbedaan utama antara teori perkembangan kognitif Piaget dan Vygotsky. Bagaimana implikasi dari kedua teori tersebut terhadap strategi mengajar yang sesuai terhadap perkembangan siswa SD? Jawabannya, perbedaan antara teori perkembangan kognitif Piaget dan Vygotsky yang pertama itu berfokus pada proses kognitif individu dengan tahap perkembangan universal. Vygotsky berfokus pada peran lingkungan sosial dalam perkembangan kognitif dengan penekanan pada interaksi antara guru dan siswa. Implikasinya terhadap strategi mengajar yaitu Piaget menggunakan metode pembelajaran aktif dan berbasis proyek sesuai dengan tahap perkembangan siswa. Vygotsky menggunakan metode pembelajaran kooperatif dan berbasis diskusi yang melibatkan interaksi antara guru dan siswa. Soal yang ketiga, menurut Erikson, anak usia sekolah dasar berada pada tahap perkembangan psikososial apa? Bagaimana guru dapat mendukung perkembangan ini secara optimal di lingkungan kelas? Jawabannya, anak usia sekolah dasar berada pada tahap industri improvisasi. Pada tahap ini, anak belajar mengembang kemampuan dan keterampilan untuk mencapai tujuannya. Guru dapat mendukung perkembangan ini dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan kemampuan dan keterampilannya, memberikan umpan balik yang positif dan kognitif, mendorong siswa untuk berusaha dan tidak menyerah. Nomor 4, jelaskan bagaimana tahap perkembangan moral menurut Leon Koubrik dalam konteks pendidikan karakter. Bagaimana seorang guru dapat membimbing siswa sesuai dengan tahap moral mereka? Jawabannya, Koubrik membagi perkembangan moral menjadi 3 tahapan. Yang pertama, prakonversional, berfokus pada konsekuensi langsung. Yang kedua, konvensional, berfokus pada norma sosial. Yang ketiga, pasca konvensional, berfokus pada prinsip moral universal. Guru dapat membimbing siswa sesuai dengan tahap perkembangan moral mereka, menggunakan contoh-contoh relevan dengan kehidupan siswa, mendorong diskusi dengan reflektif tentang moralitas, memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Nomor 5, apa yang Anda ketahui tentang jenis-jenis kesulitan belajar seperti disleksia dan diskalkulia? Jelaskan bagaimana teknik observasi wawancara dan asesmen dasar dapat digunakan untuk mengidentifikasi masalah tersebut serta dampaknya terhadap proses belajar di SD. Yang pertama, kesulitan dalam membaca dan menulis. Yang kedua, kesulitan dalam memahami konsep matematika. Teknik observasi wawancara dan asesmen dasar digunakan untuk mengidentifikasi masalah tersebut dengan mengamati perilaku dan kemampuan siswa. Yang kedua, melakukan wawancara dengan siswa dan orang tua. Yang ketiga, menggunakan asesmen dasar untuk mengetahui kemampuan siswa. Dampaknya yaitu menghambat kemampuan siswa untuk memahami materi pembelajaran.
Yang kedua, mengurangi motivasi dan minat belajar siswa. Guru dapat membantu siswa dengan kesulitan belajarnya masing-masing, itu menggunakan strategi mengajar yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang kedua, memberikan dukungan dan motivasi kepada siswa. Yang ketiga, mengembangkan rencana pembelajaran yang individu untuk siswa.